Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron ANTV dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel. Oke guys, di episode kali ini ternyata Bu Tantri berhasil menemui Zapian dan Bu Tantri pun mengadukan kepada polisi kalau Bu Tantri adalah korban dari tabrak lari yang dilakukan oleh Zapian. Alhasil polisi pun menghubungi Zapian dan menyuruhnya untuk segera datang ke kantor polisi. Zapian yang tidak merasa melakukan hal itu pun langsung pergi ke kantor polisi untuk mengetahui siapa orang yang telah mengaku-ngaku telah ditabraknya. Polisi pun mengatakan kalau ternyata tuduhan itu tidak memberatkan Zapian. Akhirnya, Bu Tantri meminta maaf kepada Zapian dan juga kepada polisi. Saat Zapian bergegas pergi, Bu Tantri pun segera membuntutinya dan mengatakan kepada Zapian kalau dia sengaja melakukan hal itu karena Bu Tantri ingin bertemu langsung dengan Zapian. Zapian tidak habis pikir apa sebenarnya yang diinginkan oleh wanita itu, dan Bu Tantri pun segera memberitahukan Zapian kalau dia mengetahui sebenarnya siapa Zapian ini. Zapian adalah ayah dari anak yang dikandung oleh Anaya. Alhasil Zapian pun menjadi kaget. Bu Tantri mengatakan kepada Zapian kalau perawatan seorang ibu hamil itu sungguh mahal dan harus membutuhkan asupan gizi yang cukup. Sementara gajinya Rishad tidak mencukupi untuk kebutuhan Anaya. Bu Tantri pun tidak bertele-tele dan segera meminta sejumlah uang kepada Zapian untuk kebutuhan Anaya sehari-hari. Zapian pun mentransferkan uang sejumlah 30 juta rupiah kepada Bu Tantri. Bu Tantri nampak bahagia, namun di sini Zapian pun mengingatkan kepada Bu Tantri agar harus berhati-hati terhadap Anaya. Jangan sampai Zapian mendapatkan laporan kalau Anaya masih diperkerjakan oleh Bu Tantri. Dan benar saja saat Bu Tantri pulang ke rumah, nampak di situ ada debt collector dan juga Bu Tantri pun segera membayarkan semua hutangnya. Di situ Anaya yang baru pulang pun langsung dimarahi oleh Bu Tantri. Bu Tantri teringat akan kata-kata Zapian, namun mungkin saja Zapian tidak akan mengetahuinya karena ini hari sudah larut malam, ujar Bu Tantri. Saat itu Bu Tantri pun menyuruh Anaya untuk segera menyiapkan makan malam untuknya. Namun ternyata anak buah Zapian pun telah berhasil mengirimkan foto Bu Tantri kepadanya saat Bu Tantri tengah memarahi Anaya. Dan itu pun membuat Bu Tantri kapok dan segera saja keesokan harinya Bu Tantri pun memperlakukan Anaya dengan Rishad dengan baik sekali. Malahan Bu Tantri pun menyiapkan sarapan untuk Anaya. Di lain hal terlihat Nindi mencari sesuatu karena Nikita dan juga pembantunya ingin pergi ke pavilion yang dimana di sana Kemal telah disembunyikan oleh Nindi. Nikita berpikir kalau Nindi telah menyembunyikan Kemal di pavilion itu. Namun di saat Aziz dan Nunun mendorong pintu pavilion itu, dari dalam Kemal pun menahannya. Dan ternyata diam-diam Nindi pun melemparkan ular mainan ke kakinya Nikita. Alhasil Nikita pun jadi ketakutan dan buru-buru pergi dari tempat itu.
Keesokan harinya terlihat Bu Tantri menyiapkan sarapan untuk Anaya dan juga Risyad. Semua kebutuhan dari Anaya pun dipenuhi oleh Bu Tantri. Di sana nampak banyak sekali makanan bergizi untuk Anaya. Risyad menanyakan kenapa hanya Anaya saja yang diberi makanan enak. Namun Bu Tantri pun balik berkata kepada Risyad, "Apakah kamu hamil juga?" ujarnya. Risyad pun jadi tersenyum mendengar kata-kata Bu Tantri. Terlihat Kemal mendapatkan pesan dari Nindi kalau dia tidak bisa menemui Kemal di dalam gudang. Dan nampak pula di sini Bu Tantri mengajak Anaya bersama Risyad pergi ke toko emas untuk membelikan kalung untuk Anaya. Hitung-hitung mengganti kalung yang telah dipinjamnya dulu, ujar Bu Tantri. Sepulangnya dari toko emas itu, Bu Tantri pun mohon pamit kepada Anaya untuk pulang duluan. Dan Anaya begitu juga dengan Risyad buru-buru pergi ke kantor. Namun di tengah perjalanan Risyad pun dihubungi oleh atasannya untuk membawakan kabel dan peralatan yang berada di kantor itu. Alhasil Anaya pun turun dari motornya Risyad dan Anaya memesan ojek online. Sepeninggal Risyad, Anaya pun pergi bersama ojek online itu. Namun di tengah perjalanan, Anaya melihat ibu mertuanya tengah duduk berdua bersama Zapian. Sang ibu mertua tidak melihat kedatangan Anaya. Anaya meminta balik lagi kepada ojek itu untuk menemui Bu Tantri. Namun sayangnya di saat Anaya hampir saja memergoki Bu Tantri bersama Zapian dan Bu Tantri telah pergi dari tempat itu dan hampir saja Anaya pun keserempet mobil. Untungnya Anaya bisa menghindarinya. Dan di sini terlihat Kemal diam-diam masuk ke dalam rumahnya Pak Arya. Di sini Kemal pun berusaha mencari barang untuk dicurinya. Saat pertemuan bersama Zapian, ternyata Bu Tantri pun meminta sejumlah uang lagi kepada Zapian untuk mengganti uangnya yang telah dibelikan kalung oleh Anaya. Zapian masih tanda tanya apa mungkin Anaya meminta hal itu kepada Bu Tantri. Namun ternyata Bu Tantri memberikan cek kepada Zapian, bukti pembayaran dari toko emas yang tadi dibelikannya untuk Anaya. Anaya yang melihat itu segera menemui mertuanya. Oke guys, untuk episode selanjutnya terlihat Anaya pun pergi bergegas dan di sana ternyata Nikita masih menangis karena Zapian tidak mau berkompromi lagi. Dan Zapian pun melihat kedekatan Anaya dan juga Risyad. Di dalam hati Zapian mengatakan, apa mungkin aku telah jatuh cinta kepada Anaya. Namun sesampainya di rumah, Zapian pun melihat Nikita bersama Kemal di kamarnya. Alhasil
Zapian pun menjadi murka kepada Nikita. Ternyata diam-diam Nindi melaporkan hal itu kepada Zapian karena Nindi tidak ingin dituduh sebagai orang yang telah membawa Kemal ke rumah itu. Di episode selanjutnya juga terlihat bahwa Bu Tantri telah mengundang anak yatim untuk mengadakan syukuran atas kehamilan Anaya. Sepertinya itu akan digunakan oleh Bu Tantri untuk meminta uang lagi kepada Zapian. Nampak di sini Rishad bersama Anaya pergi ke tempat yang sangat indah, di mana di situ Anaya dan Rishad pun melukis berbarengan dengan penuh bahagia. Nampak di sini Nindi pun dimarahi oleh Pak Arya dan juga ibunya. Nindi pun tidak terima dan mengadukan Nikita kepada orang tuanya. Oke guys, makin penasaran saja dengan alur ceritanya? Jangan kemana-mana, saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Antv yang akan selalu tayang di setiap harinya pukul 17.00. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.